Baru-baru ini dunia pendakian dihebohkan dengan kesaksian seorang pendaki yang videonya viral di TikTok mengenai 27 pendaki yang tersesat di Gunung Gede. Kita jalan baik-baik aja, sampai akhirnya jalan mulai kecil. Jalan mulai kecil, navigator mulai berteriak ke belakang. Ini bener jalannya, Bo? Iya bener, jalan aja. Semua udah mulai terlelap, udah mulai fokus dengan dirinya masing-masing. Kita tetap jaga line kita, circle kita di situ. Gue kebangun sekitar jam 3 pagi atau setengah 4 pagi, Bang. Dengan kondisi suara rame, kayak tim evakuasi gitu. Tidak hanya tersesat, mereka juga harus dievakuasi. Namun, di balik semua itu, ternyata ada hal lain yang mereka alami di luar batas nalar dan semuanya begitu menyeramkan. Gue gak mau bilang kalau gunung itu tempat mistis, enggak. Justru gunung pertama yang gue daki itu menyenangkan. Tidak ada hal mistis sama sekali. Tapi di Gunung Gede ini, semua yang gak pernah gue lihat, semua yang sebelumnya gak pernah terjadi di gunung sebelumnya, terjadi. Awal mula gue bisa naik Gunung Gede itu, gue diajakin sama teman kampus gue. Dia itu adik tingkat gue. Dadakan itu sekitar H-3 atau H-2 hari gue diajakin, Yas, mau ikut gak naik Gunung Gede gitu. Oh boleh, gue bilang kayak gitu. Kapan? Rabu, kita berangkat Selasa malam. Dari situ titik kumpulnya adalah di Bekasi. Gue lupa daerahnya apa, pokoknya di tengah-tengah antara Jakarta sama kota Bekasi. 3 diantaranya perempuan, rombongan gue. Kita saling kenal. Dan 2 perempuan lainnya itu kita baru kenal di tempat kita kumpul. 9 orangnya laki-laki. Beberapa teman kampus gue dan 1 orang itu bukan dari kampus gue, dari kampus lain. Totalnya kita ada 14 orang. 14 orang. Oh. Dimulai dari pemberangkatan di titik kumpul itu malam, sekitar jam 9 atau jam 10 malam kita berangkat. Kita satu mobil itu ketawa-ketawa. Kita kan 2 mobil ya, Bang. Satu mobil rombongan gue itu kita ketawa-ketawa. Terus dapat info lagi ketika kita udah duluan sampai base camp, mobil rombongan kita bannya pecah. Dari situ kita nggak mikir yang aneh-aneh, kayak oh ya udah musibah karena nggak dicek atau segala macamnya. Sampai di base camp kita istirahat, tidur, ngobrol-ngobrol sebentar, sampai pagi itu sekitar jam 8 pagi kita sarapan, kita langsung berangkat menuju pos registrasi. Semua baik-baik aja, cuacanya cerah, terus teman-teman juga dalam keadaan yang sehat, alhamdulillahnya semuanya 14 orang. Sampai pos registrasi kita kumpul dulu di situ untuk ngatur barisan, siapa yang jadi sweeper, siapa yang jadi navigator. Nah, dari 14 orang ini, Bang, nggak semuanya tuh udah berpengalaman naik gunung. Mungkin gue pribadi, gue baru pertama kali naik gunung itu selamat sebelum gue ke Gede. Terus beberapa di antara lainnya sudah sering lah, Bang, bisa 5 atau 6 kali. Tapi untuk yang perempuannya, itu ada yang baru pertama kali naik gunung. Dan ada juga yang gunung kedua, sama kayak gue baru naik gunung juga. Jadi untuk staminanya atau persiapannya juga setiap orang pasti kita-kita yang cewek-cewek beda-beda. Lanjut dari pos registrasi menuju pos 1, semua baik-baik aja. Kita masih ketawa-ketawa, ngobrol, lanjut pendakian. Sampai di pos 1 itu kondisinya gak terlalu rame. Bisa dihitung jari dari rombongan gue 14 orang. Dan ada 1 atau 3 orang lain dari rombongan yang lain yang kita gak kenal. Dari situ lanjut pendakian lagi ke pos 2. Masih enjoy-enjoy aja, Bang. Kita gak ada yang kayak ngerasain aneh karena masih siang dan cuaca cukup cerah di situ. Di pos 2 kita istirahat, minum, merokok bagi yang merokok. Terus kita lanjutin perjalanan ke pos 3. Di pos 3 ini udara udah mulai dingin. Kita udah mulai makan, logistik,
kita keluarin semua, teman-teman ada yang masak, ada yang nunggu di warung sambil cemil-cemil atau ngopi, merokok, sampai persiapan fisik menuju ke pos 4. Yang kita sama-sama tahu, mungkin teman-teman pemula lah, pos 4 ini treknya sangat bikin dengkul getar. Oh, dari 3 ke 4 ya? Iya, 3 ke 4 treknya. Dimulai dari pos 3 ini sampai ke pos 4, semua berubah. Kenapa? Mulai dari matahari yang udah mulai terbenam, kabut yang udah mulai turun, dan gerimis dari kabut. Oh, oke. Terus satu orang dari rombongan kita, dari 5 cewek ini ada yang berhalangan. Dan kita awalnya nggak tahu bang. Tapi yang kita sama-sama rasakan, dia ini dari gestur, dari mimik wajah berubah. Yang tadinya semangat, ceria. Kalau capek kita tahulah wajah capek kayak gimana ya bang. Dan raut wajah menurut gue dia beda sendiri. Kayak gelisah. Terus mulai kayak gesturnya aneh yang kayak tiba-tiba lirik kanan, lirik kiri. Gak beraturan tatapan matanya. Menuju ke pos 4 ini kita sempat reda. Rehat dulu ada warung gitu, kita rehat di situ karena udah mulai gelap. Kita pakai jas hujan yang mau pakai jaket yang anti angin segala macam di situ. Sampai menuju pos 4 lagi udah mulai gelap. Itu di situ yang tadinya barisan kita agak renggang, semuanya rapat di pos 4 itu. Terus gue udah mulai merasakan hal yang aneh. Gue gak mau bilang kalau gunung itu tempat mistis, enggak. Justru gunung pertama yang gue daki itu menyenangkan. Tidak ada hal-hal mistis sama sekali. Tapi di Gunung Gede ini, semua yang gak pernah gue lihat, semua yang sebelumnya gak pernah terjadi di gunung sebelumnya, terjadi. Oh. Sebenarnya agak merinding gue buat ceritanya. Karena gue melihat secara langsung, gue merasakan, gue mendengar. Kalau misalkan mungkin teman-teman yang ada di rumah gak percaya, terserah kalian. Tapi ini pengalaman pribadi gue. Dan mungkin ada POV dari teman-teman gue yang lain yang kita ceritain juga. Itu ketika pendakian gue ngelihat ada sosok perempuan baju putih, rambut panjang, kayak sedang mengawasi kita, rombongan kita. Dia berpindah-pindah tempat bang, dari sudut kanan, sudut kiri, itu cepat. Tapi dia berdiri di satu tempat itu lama. Beberapa menit, tapi dia pindah dengan cepat di sudut lain, memperhatikan rombongan kita. Di situ gue nggak mau mikir kayak, ini kayaknya hantu atau apa enggak. Gue berpikir cuma, ini bayangan gue aja karena gue kecapean. Tapi semua makin meyakinkan ketika gue mendengar suara ketawa seorang perempuan. Kalau misalkan dari rombongan gue, gak mungkin. Kita semua capek. Kita semua sepanjang perjalanan udah gak ada yang ngobrol. Ngobrol cuma yang kayak, bisa berhenti sebentar gak? Kita istirahat. Ini ketawanya kenceng. Itu gue gak bilang siapa-siapa. Tapi sebadan-badan gue langsung diem, terpaku. Sampai akhirnya gue ngerasa ada satu dorongan di belakang gue. Panas banget. Kayak ada yang neken gue dari belakang. Tapi gue berusaha buat nahan itu. Gue baca bacaan yang agama gue yakini. Sampai akhirnya badan gue gak kuat. Los bang. Tiba-tiba persekian detik. Gue bersuara. Layaknya suara yang gue dengar. Gue bener-bener. Gue bisa merasakan gue ketawa. Gue bisa melihat diri gue. Tapi gue tidak bisa mengontrol diri gue saat itu. Itu kejadiannya cukup cepat. Persekian detik bang. Ketika gue ketawa, gue berusaha nahan. Gue langsung tahan, lepas semua. Di situ gue tiba-tiba mulai ketakutan. Emosi gue mulai gak kontrol. Terus pikiran gue udah kalang kabut kemana-mana. Yang menurut gue hal biasa, jadi bisa menyinggung gue. Padahal gue
bukan tipikal orang yang mudah tersinggung. Karena apalagi gue bareng sama teman-teman gue ya bang. Oke. Dari situ gue ngomong ke salah satu temen gue yang navigator. Nama dia Kibo. Gue bilang ke Kibo, Bu, gue ngeliat gue bilang kayak gitu. Dia cuma kayak sambil udah Yas, jangan diliatin. Gue nangis. Nangis lo? Gue nangis karena gue ketakutan. Gue kayak nahan marah. Jadi gue mungkin ada kesal sama orang, tapi di rombongan gue. Tapi gue tahan bang. Gue bisa mengontrol itu. Tapi saat itu gue nggak bisa mengontrol sama sekali. Di dada gue penuh. Gue kayak nyimpen amarah banyak banget. Tapi kalau gue pikir secara jernih ya, ketika gue udah turun dari gunung, kayaknya nggak seharusnya gue semarah itu deh dengan hal sepele itu. Tapi saat itu gue ngerasain gue marah banget bang. Gue nangis ke Kibo. Bu, gue takut, gue kesel, gue marah, gue ngomong anjing, gue ngomong tai, ngata-ngatain orang yang gue keselin. Kibo cuma bilang Yas, kontrol, jangan diliatin, sabar. Lanjut jalan lagi bang, masih menuju pos 4 tuh. Salah seorang temen gue yang baru pertama kali naik gunung udah gak kuat, minta istirahat. Kita istirahat di trek, kita agak minggir sedikit, kita duduk di situ berbaris. Gue ngomong ke salah seorang temen gue cowok, lo bisa gak tolong senterin itu di belakang pohon, ada apa? Pohon itu persis di depan wajah gue, itu jaraknya cuma sekitar 1,5 meter. Bisa gak tolong senterin? Kenapa ya? Gue takut, gue bilang tolong senterin, gue bilang. Karena headlampnya dia mati, dia minta tolong ke teman gue yang lain, cowok juga. Coba tolong senterin pohon yang di belakang situ, depan Ayas, senter. Gak ada apa-apa bang. Tapi yang gue lihat tuh jelas, yang selama ini mantau kita bang, yang perempuan yang gue bilang tadi. Oh, sosok itu? Sosok itu. Dari situ gue mulai nangis, gue masih nangis, sampai akhirnya temen gue pegang tangan gue, ayo Yas, bisa, lo harus lawan, rasa takut lu. Gue lawan, menuju ke Surken, ada pos bayangan kan bang. Kita berhenti di situ. Gue ngeliat salah seorang temen gue yang navigator ini, yang dia bilang gak usah diliatin Yas, dia duduk tapi langsung ngebanting badan ke belakang. Dia langsung ngebanting badan. Gue langsung liat dia dong, lo kenapa gitu? Gak, gue kenapa-napa. Dia gitu, gak kenapa-napa. Gue khawatir kan bang, gue khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan malam itu. Sampai situ kita semua kondisi masing-masing, cewek berlima udah gak stabil. Salah seorang temen gue yang gue bilang height itu, yang tatapannya udah mulai kosong, mulai aneh, mulai menunjukkan gestur yang tiba-tiba jalan duluan. Tadinya tuh nggak kuat bang, carrier aja tuh sempet dibantu bawa sama temen gue, tapi tiba-tiba dia kuat, jalan, lari. Terus tiba-tiba dia yang matanya tuh kayak membidik kita satu-satu dengan tatapannya yang tajam. Di situ gue mulai kayak, ini ada apa sih gitu? Kok kenapa seseram ini sih? Karena pengalaman gue gak seseram itu bang yang gunung sebelumnya. Tapi gue tepis itu semua kayak, enggak, ini mungkin capek aja. Ini mungkin capek. Ketika menuju Surken, angin mulai kencang. Kabut mulai turun. Barisan kita mulai berantakan. Yang tadinya sweeper di belakang, ikut ke depan. Membantu navigator untuk pasang tenda. Kita barisan udah mulai mencair. Jalan tuh udah autopilot lang. Semua nggak ada yang fokus kayak temen gue nanti gimana ya, udah nggak ada. Karena udah mikirin diri masing-masing bang. Ego tuh udah mulai naik. Walaupun ada yang kayak, lo aman kan?
cuma sekedar aja bang. Tapi kalau gue pribadi dan yang gue lihat dari teman-teman gue, kita udah fokus ke diri kita masing-masing. Gimana caranya kita cepat sampai di Surken dan membangun tenda di tempat yang aman. Gue jalan udah merem, trekking pole gue udah gue arahin kiri kanan udah layaknya orang buta. Gue mau cari jalan yang kira-kira nggak ada batu, gue pengen langkah di situ. Dan salah seorang temen gue cowok di depan pun sama, belagak jalan itu sama kayak gue. Udah autopilot segala macem, udah nggak liat belakang. Sampai akhirnya Kibo sama temen gue yang sweeper ini bangun tenda. Untuk kita ber-14 bang. Dibantu sama teman-teman yang lain. Ketika proses pembangunan tenda itu, perempuannya pada duduk di pinggir, di batu-batu gitu. Kita nggak ada yang sadar, teman kita 2 ketinggalan. Yang mana tuh? Yang baru pertama kali naik gunung. Oke, Cewek. yang perempuan. Iya. Sama pasangannya cowok 1. Terus teman-teman mulai bertanya, kemana si A dan B ini, yang pasangan ini? Terus salah seorang teman gue jawab, bentar, gue cek lagi ya. Tadi tuh ada di belakang gue. Sama dia dikejar. Dia balik lagi bawa headlamp, teriak-teriak, peluit segala macam. Sampai akhirnya ketemu mereka berdua dan salah seorang teman gue yang bantu cari itu gak banyak ngomong bang. Dateng si cewek ini dengan celetukannya, wajar lah ya dia celetuk kayak gitu bang, ngerasa ditinggalin kayak, kok lu tega sih ninggalin kita? Oke. Di situ gue mulai tertegun kayak, iya ya. Tapi apa yang bisa gue lakuin? Gue cuma bisa mikirin gimana caranya gue bisa tetap jalan di tengah-tengah kabut, terus rintik-rintik hujan, sama gelapnya Surken bang. Sampai akhirnya dia marah, terus gue samperin, gue tepuk pundaknya, gue bilang, gue minta maaf ya. Tapi harusnya lo ngomong ini gak cuma sama gue, tapi sama temen lo juga. Ada sahabatnya dia cewek, sama dia juga. Gak bisa nyalain kita doang. Dia cuma jawab, iya kak. Bangun tenda, tendanya udah kebangun, kita masuk perempuan, ganti baju. Sempat ada konflik di situ. Kenapa lagi tuh? Karena salah seorang perempuan gak mau masuk tenda bareng sama kita. Tapi menurut gue, kenapa gak bareng-bareng aja? Lebih efisiensi waktu, kita cepet gampang untuk istirahat juga, maksud gue gitu. Dia nahan, oke. Tapi ketika kita di dalam, dia teriak kayak, udah belum? Dengan kondisi gue yang tadi awal gue bilang, amarah gue meluap-luap. Terus gue keluar tenda, gue marah-marah ke dia bang. Gue bilang, kalau mau lo masuk, kita bareng-bareng. Terus dia bilang, kak lo gak usah marah-marah, lo tuh capek, kita semua capek, kata dia gitu. Dengan lantang gue jawab, gue tahu kita semua capek, tapi ini bukan masalah capek, tapi lo songong dari awal. Akhirnya masuk, kita bareng-bareng. Kita istirahat, cowok-cowoknya udah masuk tenda cowok tuh ada 2, tenda ceweknya 1. Semua ketika masuk tenda, aman. Si perempuan yang gue bilang lagi haid ini, bisa X lah gue bilang, Mbak X ini, dia aman bang. Oke. Dia cuma minta ditemenin buang air kecil sama temennya, yang gue bilang 2 orang perempuan kita gak kenal ini, kita baru kenalan ini. Oke. Si X ini dan si Z. Si X ini minta ditemenin. Terus aman, kita tidur, istirahat. Posisinya masih hujan bang. Hujan karena kabut, entah ditambah sama hujan yang beneran juga. Kita tuh baru bangun itu sekitar jam 8 atau jam 9 pagi. Di pagi harinya semua baik-baik aja. Ada yang ngambil air ke mata air, ada yang masak untuk sarapan, terus teman-teman yang lain juga ada yang muter-muter Surken. Semua aman. Sampai akhirnya saat itu gue tahu kalau si Mr. X ini lagi halangan.
Karena posisinya masih hujan, masih gerimis. Akhirnya yang summit itu cuma 9 orang. Sisanya di tenda untuk masak dan jaga tenda lah bang. Dan istirahat. 9 orang ini kita summit, semua baik-baik aja. Kita masih ketawa-ketawa, bercanda-bercanda. Kita lupa akan hal yang terjadi di malam hari saat kita menuju Surken. Kita foto, kita bikin video segala macam sampai turun, semua baik-baik aja. Di tenda sebelum kita turun lagi ke bawah, kita makan. Makan, beres-beres segala macam, turun. Itu sekitar jam 3 sore. Jam 3 sore. Dan menurut gue pribadi, lagi-lagi menurut gue itu terlalu sore. Menurut gue ya, yang sependek pengetahuan gue, karena gue juga masih pemula, itu terlalu sore. Karena sebelum-belumnya gue agak siang turunnya. Kita turun dari Surken ke pos 4 itu semua baik-baik aja karena masih ada matahari. Sampai di pos 3 kita udah ketemu maghrib. Oke, maghrib di pos 3. Maghrib di pos 3. Pokoknya seingat gue entah sebelum pos 3 atau di pos 3 kita udah ketemu maghrib. Lagi-lagi itu awal dimulainya hal-hal yang kita rasain saat pendakian malam kemarin. Oke. Lagi-lagi hal-hal itu menghantui gue dan teman-teman gue yang lain. Kita semua gak ada yang cerita di trek. Kita semua nahan semuanya bang. Sampai di pos 3 terdengar suara jeritan, teriakan, keramaian di musola. Ada shelter gitu kalau nggak salah, musola yang sekarang jadi musola. Dan infonya di situ ada yang kesurupan. Oke. Ada yang kesurupan. Karena kita menjaga Mbak X ini dari hal-hal yang tidak kita inginkan, kita agak maju sedikit, turun sedikit, kayak ada warung, kita stay gitu bang. Kita stay, itu hawanya udah beda. Udah mulai mencekam. Mbak X ini udah mulai melototin kita semua. Satu persatu dari rombongan kita ber-14 dipelototin sama dia. Tatapannya tajam. Kayak seakan-akan kayak mengintimidasi bang. Kayak lu siapa? Lu ngapain? Gue ngerasa itu. Kayak ada ancaman. Kayak kita tuh memberikan ancaman gitu. Terus kita lagi makan di pos 3 malam itu. Gue senderan di tanah. Di warung itu semua pada senderan. Gue merasakan ada sosok di belakang Mbak X ini bertubuh besar bang. Kita ini ber-14 kan berbaris ya. Terus ada yang di depan juga. Tapi yang gue rasa, gue tuh agak ke pojok kanan sedikit. Ada sosok besar begini. Di belakang kita. Gue tuh orangnya agak sensitif bang. Oke. Tapi gue selalu menepis itu kayak enggak kok enggak. Tapi ini gue ngerasain. Sampai akhirnya gue baca-baca menurut keyakinan agama gue lagi. Gue makin terpojokkan di situ. Sampai akhirnya gue samperin Mbak X ini. Gue samperin, gue pegang tangannya. Gue tatap matanya dia. Dia buang tatapan itu. Dialihin matanya. Gak berani natap gue lagi. Entah apa gue gak ngerti, gak paham. Sampai akhirnya gue ngerasakan ada amarah besar di belakang dia. Gue pegang kepalanya bang, bagian belakang. Gue baca-baca. Sampai akhirnya dia nepis tangan gue. Kayak kenceng bang, kayak gitu. Terus kayak temennya kayak ngomong, jangan kayak gitu. Gue kayak nggak apa-apa. Gue balik lagi. Di situ kita selesai makan.
Kita lanjut perjalanan Bang, menuju ke pos 2. Di pos 2 ini navigatornya berubah. Udah bukan Kibo. Tapi salah seorang temen gue di depan. Kibo di belakang. Jadi sweeper sama temen gue satu lagi cowok. Kita jalan baik-baik aja. Sampai akhirnya jalan mulai kecil. Jalan mulai kecil, navigator mulai bertanya. Berteriak ke belakang. Ini bener jalannya, Bo? Iya bener. Jalan aja. Oke. Tanpa ragu dong. Dia buka jalan, dia jalan terus. Sampai akhirnya udah mulai gak pede kali ya Bang. Kalau menurut gue. Kayak udah mulai gak yakin. Tukeran, switch. Kibo di depan, dia gantian. Kalau gak salah di tengah atau di belakang bareng sama gue. Jalan. Kibo masih dengan goloknya itu untuk buka jalan. Karena semakin kita maju itu, pohon tuh makin nutup jalan Bang. Kayak jarang dilaluin. Iya. Tapi menurut Kibo, itu jalan yang benar. Kita ternyata masuk ke jalur lama Bang. Oke. Gue gak ngerti jalur baru, jalur lama. Yang penting kita bisa turun. Gue mempercayakan itu ke teman-teman gue yang udah berpengalaman yang nyari jalan ini. Gue menghargai mereka. Buka jalan terus Mbak X ini. Oke. Gue megangin tangannya. Gue tarik terus karena dia tuh selalu minta berhenti, Bang. Dia tuh tiba-tiba berhenti. Terus bikin gue kewalahan tuh tiba-tiba lari. Lari, Bang. Dengan kondisi dia yang lemah itu, tiba-tiba bisa lari. Sampai akhirnya gue bilang ke temen gue yang cowok, kayaknya lu aja deh yang pegang. Gue gak kuat. Peganglah sama temen gue yang cowok ini. Jalan terus. Sampai akhirnya istirahat Bang. Karena di belakang kita ini teman-teman gue yang di belakang teriak kayak tunggu gitu. Karena semakin renggang. Kita tunggu barisan kita rapet. Jalan lagi pelan-pelan. Tiba-tiba gue nengok belakang, rombongan kita rame. Terus gue nanyakan kok rame. Sampai akhirnya dia sampai ada rombongan lain yang ngikutin kita. Oke. Entah dari mana mereka sampai bisa tiba-tiba rapat Bang sama barisan gue. Sama barisan teman-teman gue. Gue lupa jumlah mereka berapa. Kalau gak salah 5. Kalau gak salah ya. Kalau gak salah. Mereka 5 orang. Kita jalan terus. Kita banyak ketemu jalan cabang. Terus di situ kita udah istirahat yang kedua kalinya ketika rapet itu. Temen gue cewek lain yang sebelum gue ceritain ini, yang biasanya gak kenapa-napa, tiba-tiba ketakutan Bang. Dia ketakutan sampai megangin temen gue yang cowok kayak ketakutan segala macam. Ternyata yang dia lihat pocong Bang. Kita nggak ada yang lihat, tapi temen gue yang sebelah gue ini yang cowok yang duduk sama gue, dia ngeliat juga. Kenapa gue bisa bilang itu? Karena setelah kita sampai di base camp, kita baru cerita Bang. Apa yang kita lihat. Setelah itu diamanin, kayak ditenangin segala macam, jalan kita. Jalan itu air udah mulai menipis dari rombongan yang ngikutin gue. Karena mereka selalu berteriak kan, gue minta air dong. Terus udah gak ada air lagi. Gue punya, tapi gimana nasib temen gue nanti Bang? Kalau misalkan gue kasih semua ya kan, atau gue kasih sedikit gitu, gue pakai water breeder. Gue keep, gue kasih ke temen gue yang baru pertama kali naik gunung, ke temen-temen gue yang lain gue tawarin. Tiba-tiba kita ketemu turunan. Turunannya itu tinggi banget, curam. Turunannya itu curam. Tiba-tiba berhenti. Kibo teriak, manggil salah seorang temen gue yang di belakang. Tak, sini dah, sini, depan.
Nyusul ke depan, kataunya buntu. Ada papan himbauan, Anda memasuki area something, gue lupa. Oke. Dan udah terdengar suara air. Sampai akhirnya mereka manggil gue. Yas, lo ada sinyal gak? Gak ada. Coba lu tanya yang di atas, lu naik Yas, ada yang punya sinyal gak? Gue naik ke atas, ada yang punya sinyal gak? Ada kak, ada. Kenapa kak? Gak apa-apa. Nah itu pas nanya itu jam berapa tuh kalau boleh tahu? Itu sekitar jam 11 malam bang. Jam 11 malam? Udah jam 11 malam. Oke. Itu udah mulai jam 11 malam. Sampai akhirnya Kibo sama temen gue naik ke atas. Ngomong ke gue, Yas, lo tunggu dulu di sini ya, gue ke atas. Entah mau nyari sinyal untuk buka peta dan menghubungi yang bisa dihubungi. Tiba-tiba lagi-lagi gue merasa diawasi bang. Mbak X ini tiba-tiba ketawa. Ketawa yang kayak tiba-tiba senyum. Terus tiba-tiba raut wajahnya berubah lagi. Terus gue langsung samperin bang. Gue pegang tangannya. Gue bilang, kasih kita jalan. Dengan lantang gue bilang, kasih kita jalan. Kesian, kita ini bawa banyak orang. Bukan rombongan kita aja. Lo tau bang dia jawab apa? Dengan wajah datarnya dia cuma jawab, gak mau. Di sini kan enak. Dengan wajah yang datar bang, gak mau. Di sini kan enak. Di situ gue berasa dipukul sih, kayak anjir gitu. Terus gue langsung kayak, oh enggak nih. Gue langsung bercandain bang. Gue langsung bilang, gak mau. Di sini nggak ada tukang bakso. Gue bilang kayak gitu. Tiba-tiba gue ketawa kecil kan bang, karena gue berusaha buat ngejokes di tengah-tengah situasi yang mencekam itu. Tapi lu paham kalau dia itu lagi kesurupan? Gue paham bang. Oke. Karena dari yang kita naik itu kan, gue udah paham. Tapi gue berusaha gue bercandain tuh biar kayak, ayo dong, kita ini bawa banyak orang. Jangan sampai orang-orang tuh tahu kalau tuh lagi ketempelan. Orang tuh sadar. Supaya yang lain kepada panik. Iya bang, supaya tuh mereka gak ada yang panik. Sampai akhirnya dia ketawa kenceng banget bang. Kayak, sampai temen gue nanya, Yas, lu kenapa? Enggak, gue gak kenapa-napa. Itu Mbak X tau. Gak apa-apa gue bilang. Biar yang lain gak panik bang. Gak apa-apa. Gue pegang tangannya. Terus temennya dia ngomong ke gue, Kak, bisikin gue. Dia tuh tadi ngomong kayak gini kak. Gak bisa, caranya buntu. Bisik-bisik. Oke. Karena mereka berdua ini kan temenan. Kayak sahabatan gitu. Tapi ngomong bisik-bisik. Dengan raut wajah ini. Dengan raut wajah yang dingin itu. Gak bisa, jalannya buntu. Kayak gitu. Sampai akhirnya Kibo udah baca peta, lihat peta kontur segala macam itu, gue nggak ngerti. Sampai akhirnya Kibo manggil gue untuk tukar posisi. Gue mimpin regu ini, regu yang 14 gue, 5 orang dan setelah gue tahu turun itu ada 4 orang lagi, rombongan lain juga. Kalau nggak salah dari Condet. Setelah itu gue di depan. Kibo dan temen gue yang sweeper dan salah seorang rombongan dari Condet ini, mereka cari jalan bang, balik arah. Balik arah. Mereka di depan, gue disuruh tunggu. Sampai akhirnya udah terlalu lama, temen-temen udah mulai panik. Ini kemana jalannya? Ini kemana jalannya? Gue cuma bilang bentar. Gue teriak, Kibo, disautin. Yas, maju Yas, jalan. Gue cuma bermodal pendengaran gue sama
jalan yang kita lewatin. Intinya kita harus mundur dari jalan yang gue bilang tadi ada suara air, jurang itu. Kita naik ke atas, ketemu pertigaan, kayak jalan cabang itu. Gue teriak lagi, Bang, gue ragu, gue takut salah. Karena setiap cabang itu gue nemuin kayak ada botol aqua di ranting, patahan ranting itu. Gue takut keliru. Gue teriak, ini kiri atau kanan? Kiri ya, kiri. Gue ikut kiri. Sampai akhirnya dia nyalain headlamp, ketemu. Gue tanya, gimana nih kelanjutannya? Gak bisa ketemu jalan ya. Karena kalau kita paksa untuk turun, Bang, ke area yang ada suara air itu, di jam malam itu rawan. Entah hewan-hewan buas yang turun. Dan gue yakin teman-teman gue ini gak mau ambil resiko. Karena bukan rombongan kita aja, Bang. Ada beberapa rombongan lain. Sampai akhirnya di situ salah seorang teman gue yang sweeper ini berhasil menghubungi base camp dengan sinyal yang seadanya. Entah gimana caranya menghubunginya kayak gimana, yang gue tahu melalui WhatsApp. Terus gue bilang ke Kibo, ini gimana selanjutnya? Terus ditanya juga, Kibo nanya ke teman-teman yang lain ini, 23 orang ini. Kita mau lanjut jalan apa kayak gimana? Karena melihat situasi, teman-teman udah mulai capek. Terus beberapa rombongan air udah mulai habis. Water breather gue juga airnya udah mulai tipis. Akhirnya kita memutuskan untuk stay di situ. Di tempat yang kita nggak tahu di mana. Yang kita paham cuma kita masih jauh lama. Kita ketemu jurang, kita mundur lagi. Sampai di situ, dari rombongan lain dan rombongan gue, kita tergabung di trek itu. Karena treknya sempit, kita nggak bisa buka fly seat atau kita buka tenda tuh nggak bisa, Bang. Jadi kita dengan jas hujan kita atau matras yang ada di luar, kita keluarin, kita gelar di situ, atau kita senderan aja di tanah-tanah. Kita senderan, Mbak X ini mulai aneh lagi. Dia mulai senyum-senyum, terus mulai mengamati kita satu-satu, nengok ke kanan, nengok ke kiri. Entah nggak punya tatapan yang konsen, di mana lu mau lihat gitu, nggak ada. Di situ kita udah mulai kedinginan, emergency blanket udah mulai kita keluarin, hand warmer kita pakai. Terus gue cuma berpikiran, kita nunggu pagi nyari jalan, atau kita nunggu dievakuasi. Malam itu juga. Dengan rintik hujan yang udah mulai turun, dingin, lelah, rasa mencekam, rasa diawasi, entah sama siapa gue gak ngerti. Yang gue tahu, bukan cuma gue yang ngerasain itu, Pak. Semua dari rombongan gue atau rombongan yang lain merasakan itu. Tapi gak mungkin kita cari tempat, Bang. Sampai akhirnya semua udah mulai terlelap, udah mulai fokus dengan dirinya masing-masing. Kita tetap jaga line kita, circle kita di situ. Gue kebangun sekitar jam 3 pagi atau setengah 4 pagi, Bang. Dengan kondisi suara rame. Kayak tim evakuasi gitu. Yang gue tahu kayak Rangers gitu ya, Bang. Atau apa, gue kurang tahu. Muka gue tuh di center. Ayo, ini kamu kenapa? Kamu di rombongan mana? Gitu. Dengan kondisi kaki gue tuh habis ketusuk pasak, Bang. Jadi gue jalan tuh agak susah sebetulnya. Ketusuk pasak di mana? Di Surken. Setelah summit. Oke. Itu udah baik aja, gue bisa ngatasi itu. Cuma di situ karena dingin, ada luka, jadi kondisi makin lemah. Muka gue di center. Kamu cowok apa cewek? Karena rambut nggak kelihatan kan. Gue pakai topi gitu. Cewek apa gitu? Kamu kenapa? Saya ketusuk pasak, kaki saya dingin. Agak malu sebetulnya, cuma apa boleh buat. Gue cuma bisa ngomong itu doang. Semua di center. Ditanya, ini rombongannya
Egi ya, Ananta ya, atau Egi gue lupain. Iya, berapa jumlah kalian? 14 ya? Ini berapa orang? Dari base camp ini Seroja berapa orang? Base camp gue base camp Seroja bang. Berapa orang? 14. Base camp ini berapa? 5. Ini 4. Oke, jumlahnya 23. Sampai akhirnya ditanya, ada yang dengar suara teriakan gak? Rangers. Dengar suara teriakan? Yang suara yang teriakan yang dimaksud adalah suara teriakan dari Ranger. Oh, oke. Untuk mencari keberadaan kita. Gak ada yang angkat tangan. Nggak ada yang dengar berarti? Gak ada yang dengar. Dan lo mau tahu siapa yang angkat tangan? Siapa? Mbak X yang ketempelan. Dengan cepat dia mengangkat tangannya. Dia doang. Dari segitu banyak orang cuma dia yang dengar? Dia doang. Waduh. Itu gue masih yang kayak, karena gue tidur, makanya gue gak dengar. Tapi gue yakin beberapa orang dari rombongan kita gak ada yang tidur terlelap. Pasti jaga-jaga. Tapi gak ada yang denger bang. Gue udah pastikan itu gak ada yang denger, cuma dia aja. Sampai akhirnya kita diarahin buat jalan menuju ke base camp. Dan di jalan yang kita anggap jalur lama ini, kita tersasar ini, ternyata tembusannya pos 2. Oke. Yang kita pikir-pikir tuh kita bisa motong jalan, tiba-tiba ada di pos 1 bang. Ternyata munculnya di pos 2. Entah arahnya kemana, intinya nggak jauh dari terakhir kali kita ketemu pelang Anda memasuki kawasan itu. Oh. Ternyata nggak jauh dari situ bang. Oke. Nggak jauh dari situ. Terus ada yang dievakuasi gendong. Siapa? Dari rombongan yang 5 orang ini. Karena kakinya kesleo. Cowok. Terus 1 orang dari rombongan gua kakinya juga udah mulai kesleo. Cowok digendong juga. Dan Mbak X ini tiba-tiba marah-marah. Marah-marah kenapa? Gue gak ngerti marah-marahnya kenapa. Tapi yang gue lihat dengan mata kepala gue langsung, Ranger cuma nanya, cuma nawarin kalau kedinginan pakai sarung saya aja. Oke. Gue pun dikasih sarung bang. Terus dengan dia megang emergency blanket dia cuma marah-marah. Gak mau. Orang ini nemu kok tadi. Makanya diambil. Marah bang. Padahal Ranger ini nawarin sarung gitu. Tinggal bilang, enggak pak makasih. Iya. Dengan lo sejutek-juteknya. Tapi ini dengan nada tinggi. Terus yang bikin gue terheran-heran. Dia lari bang. Si X ini? X ini. Dari pos 2 ini nih menuju pos 1. Wah. Di subuh-subuh itu. Dia lari bang. Lebih kuat dari kita orang. Sampai akhirnya gue was-was, gue tarik tangannya. Gue bilang, lo gue pegangin. Terus, karena gue gak kuat, gue serahin ke temennya dia nih yang cewek. Yang dekat sama dia ini. Dipegangin bang. Aman. Ketemulah kita di pos 1 sampai alhamdulillah. Si Mbak X ini cuma duduk kayak orang kehabisan energi. Kayak diem. Terus gue tanya, lu capek gak? Enggak sih kak, biasa aja. Lu ngerasa gak lu marah-marah? Melotot-melotot? Enggak kak. Dia cuma jawab gitu dong bang. Sampai akhirnya gue cerita ke rombongan lain yang 5 orang ini. Sampai di pos 1 kita mencar-mencar ya bang, nyari tempat nyaman untuk istirahat. Itu jam berapa tuh? Itu sekitar jam 6:30 pagi, karena matahari udah di atas, udah naik. Wah, anjir. Itu panjang banget bang perjalanan. Sambil menunggu badan kuat, isi minum makanan kecil buat menuju base camp, gue ngobrol sama rombongan lain dan Rangers. Ada yang aneh.
dari awal pendakian. Ini bukan cuma sekedar musibah aja. Yang ya semuanya emang musibah lah bang. Gue gak mau mensangkut pautin antara dia sedang high, terus dengan wanita yang kesurupan di pos 3 saat kita turun. Gue tidak mau mensangkut pautkan. Tapi yang gue rasain semua terjadi timingnya pas. Timingnya tuh selalu di momen ketika matahari tenggelam. Si Mbak X ini mulai tingkahnya aneh. Mimik wajahnya berubah. Gue cerita ke Rangers. Rangersnya cuma bilang, iya saya udah tahu kok. Dari mulai dia yang marah-marah. Yang waktu ditanya sarung itu? Iya. Oke. Terus dari rombongan lain cowok nanya, dia ketempelan kenapa kak? Dari pos berapa? Gue gak bilang dia dari pos berapa ketempelannya, tapi yang gue kasih tahu dari awal kita naik, ketika matahari udah mulai tenggelam, di situ mulai hal-hal aneh, tingkah aneh mulai keluar dari tubuhnya dia. Hal yang gak biasanya dia lakuin, yang tadinya tubuhnya dia lemah, tiba-tiba kuat bisa lari, tiba-tiba marah, tiba-tiba kayak natap kita tuh kayak membidik satu-satu gitu bang. Kita semua merasa diawasi sama dia. Sampai turun di base camp tepat pukul 9 pagi. Jam 9 pagi? Baru sampai base camp? Iya. Gokil. Jam 9 pagi. Itu ketika sampai base camp, yang gue cari tuh air minum. Gue pengen minum, gue mau mandi, gue mau ngebersihin badan gue, intinya biar ringan gitu bang. Gue nyampe base camp, kita semua rapihin diri kita lah, bersih-bersih lah, masing-masing sibuk masing-masing. Kita istirahat, rebahan, tiduran sambil menunggu zuhur, makan siang di base camp. Mulai kita ngobrol bang. Bersama 14 orang rombongan gue. Apa yang lu rasain? Kibo cuma ketawa-ketawa bang. Kibo cuma kayak, udah biasa gue ketemu Ultraman. Jadi yang dia lihat tubuh besar ataupun apapun hal-hal yang di luar daripada kendali kita itu, dia nyebutnya Ultraman bang, hal-hal yang mistis kayak gitu. Terus gue bilang, kok Ultraman? Ya pokoknya Ultraman atau dia gitu, yang gede-gede kayak gitu. Itu udah biasa ya. Sepanjang jalan ketika gue buka jalur, gue lihat nyebrang, lari, ngeliatin kita. Cuma gue diam. Karena semakin gue takut, semakin gue menyadari keberadaan mereka, makin senang. Makin diganggu kita bang. Dan semua POV dari gue, Kibo, Ananta, dan teman-teman gue yang lain, beberapa sama. Beberapa tuh kejadiannya di waktu yang sama. Dan semua merasa diamati. Sampailah waktu dimana kita tanya ke Mr. X ini. Lu sadar gak lu lari-larian? Enggak kak. Dan lagi-lagi dia jawab enggak. Lu sadar gak lu marah-marah, lu melototin segala macam? Enggak. Jawabannya deh. Padahal kita semua ber-13 sadar apa yang dia lakuin bang. Tingkahnya dia, mimik wajahnya dia, apa yang dia ucapin. Terus apa yang lo rasain selama pendakian? Ketika matahari udah gak ada, gue bilang gitu. Gue cuma ngerasa kita jalan bareng-bareng. Terus gue lari-larian. Cuma itu yang dia ingat? Cuma itu yang dia ingat bang. Sampai situ kita pulang ke Jakarta. Pulang ke Jakarta, semua udah gak ada yang bahasan hal-hal itu lagi. Semua berhenti ketika di base camp. Setelah pulang udah gak ada cerita-cerita lagi berarti? Udah gak ada cerita-cerita. Lupain masalah-masalah seperti itu? Udah dilupain semuanya. Tapi beberapa minggu yang lalu, tersebarlah video viral 23
7 orang tersasar di Gunung Gede. Oke. Itu lewat FYP gue. Oh. Berarti salah satu rombongan itu yang namanya si Emon bukan sih? Nah, iya, Emon. Itu yang rombongan tiba-tiba masuk ke lu? Iya, tiba-tiba yang Oh. masuk di rombongan. Nyambung ceritanya ternyata ya. Gue langsung komen di postingannya dia saat itu bang, karena viewersnya udah mulai banyak. Gue komen, gue lupa gue komen apa, intinya sampai akhirnya kita berkomunikasi. Dan gue baru sadar ternyata dia orang yang gue kasih tahu di pos 1. Oke. Yang kita kumpul sama ranger itu, dia yang gue kasih tahu kalau misalkan temen gue ada yang ketempelan. Oh. Sampai akhirnya dia cerita ke gue, agak mundur sedikit bang, saat ada rangers yang bilang angkat tangan itu, siapa yang dengar? Ternyata si Emon ini nggak tiduran. Oke. Emon tuh memperhatikan sekitar. Dan betul aja, Mbak X ini lagi-lagi memperlihatkan tingkah anehnya. Dia nggak tidur, dia cuma memeluk dengkulnya, dia lihat lagi sambil lirik kanan, lirik kiri, kayak mengamati kita semua. Gitu. Tapi untungnya dia nggak kabur ya. Untungnya dia nggak kabur bang. Tapi Simon sempat dengar suara teriakan dari pihak ranger itu nggak? Gue belum nanya sama situ sih bang. Kita cuma kayak hal-hal yang kayak ada rombongan yang dia juga ngerasakan hal mistis. Mulai dari ada yang lihat rumah lah. Lihat rumah? Kalau nggak salah entah lihat rumah atau ngelihat tenda itu, gue lupa. Terus ada rombongan yang dari Condet katanya tiba-tiba hilang. Di sela-sela mereka lagi ngobrol jalan tiba-tiba hilang. Iya. Gue cuma sampai mentok di situ aja. Nggak yang cerita dia juga nggak denger atau apa. Lu nggak terlalu fokus sama tim yang lain ya? Gua Lu nggak lebih terlalu fokus ke tim lu? Gue cuma fokus di tim gue aja. Ya itu pengalaman gue selama gue di Gunung Gede via Putri. Dan itu juga jadi pelajaran buat gue untuk persiapan logistik yang lebih memadai, terus fisik terutama, Oke. dan manajemen waktu juga. Penting banget tuh berarti. Penting.